Agnes Sutiara Alda, saya biasa dipanggil Agnes atau Alda. NPM akhir saya yaitu 002. Pada kali ini saya merupakan mahasiswa semester 5 program studi pariwisata. Pada topik pada kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai teknologi informasi pariwisata yang sering kita sebut dengan TI. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara lebih detail kepada teman-teman apa itu TI dan penerapan serta fondasi utama TI dalam sektor pariwisata serta conclusion dari ini, dan akan saya berikan kesimpulan perihal ini. AI, Artificial Intelligence. AI Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Secara umum, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia untuk menciptakan alat, sistem, dan metode yang dapat membantu serta mempermudah meningkatkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jackwell, tahun 1964, teknologi merupakan keseluruhan metode secara rasional mengarah pada efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Sementara itu, informasi diartikan sebagai data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan nilai dalam proses pengambilan. Teknologi dan informasi dalam industri pariwisata adalah penerapan sistem digital serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas seperti perencanaan perjalanan, promosi destinasi, pemesanan layanan, dan pengelolaan data wisatawan. Menurut Bu Halis dan Lau tahun 2008, teknologi informasi dan pariwisata berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperkaya pengalaman wisatawan, dan menciptakan model bisnis baru di sektor pariwisata. Ini saya akan menjelaskan bagaimana secara peran besar dari teknologi dan informasi dalam industri pariwisata. Mungkin secara analoginya saya akan menjelaskan jika suatu wisatawan ingin berkunjung ke suatu destinasi pariwisata atau di mana kita ngambil sebuah destinasi yaitu Yogyakarta. Di sini Yogyakarta terbilang salah satu destinasi yang paling banyak diminati teman-teman. Mengapa? Karena di dalam Yogyakarta sendiri itu selain dia terkenal dengan julukannya itu kota pelajar, Yogyakarta juga memiliki banyak sekali daya tarik wisata yang tentunya yang menarik wisatawan untuk datang. Contohnya Yogyakarta juga punya Malioboro yang mana itu merupakan salah satu daya tarik wisata yang sangat ikonik di Yogyakarta, karena dari Malioboro itu pertama letaknya sangat strategis, terletak dari lumayan banyak fasilitas pendukungnya, ada ATM, serta yang paling penting adalah banyak sekali hiburan di situ yang mengapa membuat dari wisatawan ingin tertarik datang. Dan yang kedua itu juga ada di Magelang yaitu Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur ini juga sangat diminati oleh wisatawan, tidak hanya oleh wisatawan, tidak hanya diminati oleh wisatawan di Indonesia saja, tapi sangat diminati di internasional. Bahkan sudah sering sekali ditemukan banyak turis-turis yang datang untuk melihat tentang Candi Borobudur sendiri gitu. Baik teman-teman, mungkin saya akan menjelaskan kalau wisatawan itu sebelum datang pasti mereka melewati 3 step sebelum mereka datang. Yang pertama itu pra itu adalah bisa wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata, pasti mereka melihat ulasan dulu, mereview apakah destinasi wisata tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya sebagai wisatawan ingin yang terbaik di saat kita mengunjungi suatu destinasi wisata ataupun daya tarik wisata. Seperti kalau kita ke Jogja atau kita kemanapun ke Jakarta, kita pasti melihat ulasannya bahwa apakah di destinasi wisata itu cukup friendly untuk wisatawan, khususnya kayak apakah akses ke sana itu cukup friendly untuk wisatawan dan segala macam. Maka dari situ bisa dilihat dan di tracking by ulasan atau biasanya sering sekali digunakan sekarang di era digital sekarang yaitu TikTok, Instagram, dan banyak sekali konten-konten review, konten-konten yang langsung datang atau dengan virtual tour. Nah dari situ si wisatawan ini jadi tertarik untuk datang ke suatu destinasi wisata. Nah itu salah satu peran penting dari teknologi di informasi pariwisata. Yang kedua adalah on trip. Jadi saat wisatawan sudah tracking melalui ulasan, tentunya pas melewati ulasan, wisatawan yang paling penting apa? Paling penting wisatawan itu melihat harga dari suatu destinasi wisata atau daya tarik wisata, dan biasanya wisatawan itu membandingkan antara travel agent yang mana dan satunya. Atau biasa kita katakan ada Traveloka, ada Tiket.com, ada untuk Airbnb juga dan semacamnya. Jadi biasanya wisatawan itu cenderung membandingkan satu dengan yang lainnya dengan platform tersebut gitu. Lalu kita masuk lagi teman-teman ke on trip. Wisatawan itu sudah on trip, otomatis wisatawan itu menggunakan teknologi dan informasi pariwisata. Contoh teknologinya adalah sering banget kita gunakan itu penggunaan Google Maps ataupun juga Google Earth. Jadi basically itu sangat membantu si wisatawan ini untuk ke suatu daya tarik wisata lainnya. Jadi apalagi itu sangat berguna untuk wisatawan yang melakukan ke suatu daya tarik dengan solo atau sendirian. Biasanya mereka sangat berpegang teguh atau sangat membutuhkan bantuan dari si Google Maps tersebut atau Google Earth gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya juga mereka apabila ada ad cost atau pemesanan tiket by online itu bisa dilakukan langsung
langsung by aplikasi teman-teman. Maka dari itu merupakan salah duanya fondasi terkuat dari penggunaan teknologi dan informasi dari pariwisata gitu. Dan yang terakhir adalah pasca. Jadi di saat sudah selesai, sudah melewati pra, on trip sampai ke pasca, di mana wisatawan sudah sampai ke tempat asal mereka, itu mereka melakukan sebuah review terhadap destinasi wisata atau daerah wisata yang mereka datangi. Gunanya untuk si pemilik serta si wisatawan itu saling keterikatan satu sama lain, teman-teman. Mengapa? Tentunya kalau dari sistem pengolahan itu sangat berpengaruh dari rating dan ulasan dari si wisatawan. Apabila daya tarik atau destinasi wisatawan itu tidak memenuhi dengan standarisasi yang sudah dijanjikan melalui media sosial dan segala macam, itu bisa diceritakan dan bisa diberikan ulasan. Gunanya untuk wisatawan adalah wisatawan bisa melihat bahwanya ternyata apa yang mereka sampaikan baik promosi dan segala macam tidak sesuai dengan apa yang diberikan secara ulasan, begitu teman-teman. Dan itu bisa dijadikan evaluasi dari pengelola, karena balik lagi pengelola sudah mengupayakan sebisa mungkin, tapi ada beberapa stakeholder pendukungnya yang istilahnya ada yang memang tidak sesuai dengan standarisasinya masing-masing seperti itu. Maka dari itu perlunya ada pasca tersebut yang mana melalui reviewer dari si wisatawan tersebut. Lalu studi case yang kedua adalah, kalau teman-teman perhatikan, tadi saya sudah membahas tentang Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini menerapkan sistem VR atau AR gitu, yang dimana wisatawan itu bisa menyaksikan secara virtual tour. Baik, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian pada kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya perihal teknologi dan informasi pariwisata, khususnya kenapa itu menjadi fondasi penting dalam industri pariwisata. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.